Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadia Kamila, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan teman-teman kelas PIAUD A yang berbahagia. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Huswatun Hasanah, NIM 2419021. Yang kedua, Arifatul Aulia, NIM 2419030. Dan yang ketiga, Isnenisianingrum, NIM 2419038. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Isnenisianingrum, NIM 2419038. A. Penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia pra-kemerdekaan. 1. Pendudukan Belanda di Indonesia. Sejak dahulu, bangsa-bangsa di dunia tertarik untuk menguasai Indonesia, terutama bangsa-bangsa Barat. Hal itu disebabkan oleh letak Indonesia yang sangat strategis dan kekayaan alamnya yang berlimpah. Tidak heran banyak terjadi perang antar bangsa untuk merebutkan Indonesia. Seiring uraian di atas, maka pada bagian berikut ini akan diuraikan tentang masa politik kolonial liberal pada tahun 1800 sampai 1811. Masa penjajahan liberal di Indonesia atau masa pemerintahan Raffles pada tahun 1811 sampai 1816, masa Komisi Jenderal pada tahun 1816 sampai 1819, sampai dengan masa pemerintahan Van der Chaplin pada tahun 1819 sampai 1825. Masa politik kolonial pada tahun 1800 sampai 1811. B. Masa pemerintahan liberal pada tahun 1811 sampai 1816. C. Masa Komisi Jenderal pada tahun 1816 sampai 1819. D. Masa Van der Chaplin pada tahun 1819 sampai 1825. 2. Penjajahan Jepang di Indonesia. A. Masa awal kedatangan Jepang ke Indonesia. B. Peralihan kekuasaan wilayah jajahan. Baik, saya Huswatun Hasanah, NIM 2419021. Saya akan melanjutkan poin B, yaitu kondisi sosial politik pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu kondisi sosial. Pasca proklamasi kemerdekaan banyak terjadi perubahan sosial pada kehidupan masyarakat Indonesia, karena di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas dalam masyarakat, di mana masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanya menjadi masyarakat rendahan dan kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Perkebunan dan instalasi-instalasi industri di seluruh penjuru negeri banyak yang rusak berat, dan yang paling penting adalah meningkatnya jumlah penduduk dengan sangat tajam. Produksi pangan terutama beras semakin menurun, sehingga tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan para penduduk. Maka sejumlah impor beras masih sangat dibutuhkan. Bidang pertanian semakin banyak menyerap tenaga kerja baru dengan membagi pekerjaan kepada sejumlah buruh yang jumlahnya semakin meningkat. Dengan menurunnya lahan petani, semakin banyak petani yang tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka hanya mengandalkan menjadi buruh saja untuk mencukupi kehidupannya. Banyak juga para tenaga buruh yang ada kemudian merantau ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu kondisi politik. Masalah politik ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan, lembaga-lembaga, dan proses politik.
hubungan internasional dan pemerintahan. Pada kondisi politik ini ada beberapa masa, yaitu pada masa revolusi, yaitu pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua yaitu masa demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai 1959. Yang ketiga yaitu masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Yang keempat adalah masa Orde Baru. Yang kelima yaitu masa reformasi. Masa reformasi ini jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup membawa harapan munculnya pemerintahan pasca Orde Baru yang demokrasi. Hal itu tercermin dari kebebasan mandiri partai politik. Tercatat ada 48 partai baru yang mengikuti pemilu pada tahun 1999, termasuk di dalamnya partai-partai Islam. Kejadian ini juga mempengaruhi ulama untuk kembali aktif di dunia politik. Poin C. Peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Yang pertama, peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. A. Masa Orde Lama. Perkembangan Islam pada masa Orde Lama berada pada tingkat pengaktualisasian agar ajaran agama dijadikan sebuah dasar di dalam bernegara, sehingga pergolakan ideologi antara golongan muslim dan golongan nasionalis saling tarik ulur untuk memperjuangkan berlakunya rumusan ideologi masing-masing. B. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, perkembangan Islam salah satunya dilakukan dengan pembaruan pemikiran ajaran Islam awal tahun 1970-an merupakan periode penting bagi perkembangan Islam di Indonesia. Menjelang diadakannya pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru, Nurholis Majid sebagai intelektual menggagas perlunya pembaruan pemikiran dalam Islam. Gagasan Cak Nur tersebut menunjukkan secara jelas penolakan terhadap pandangan yang menjadikan Islam sebagai landasan ideologi politik dengan jargon Islamiyas Partai Islam No. Selain beliau, masih ada beberapa pembaruan seperti Harun Nasional dan Abdurrahman Wahid juga berperan dalam gagasan tersebut. Di samping perkembangan pemikiran keislaman oleh cendekiawan Muslim di lingkungan Islam seperti DIN, pesantren, organisasi Islam, cara pemikiran DIN mulai pertengahan 1980-an sampai dengan pertengahan 1990-an menjadi salah satu kiblat perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Perkembangan pemikiran keagamaan di DIN ditandai dengan maraknya kajian keagamaan yang menggunakan pendekatan ilmu sosial. C. Masa Reformasi. Runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998, perkembangan Islam diwarnai dengan semakin maraknya isu penerapan syariat Islam bersama dengan munculnya berbagai gerakan sosial seperti isu Piagam Jakarta dan tuntutan untuk memperbesar peran syariah dalam negara kembali muncul. Yang kedua, beberapa lembaga Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Seperti A. Departemen Agama, sekarang namanya menjadi Kementerian Agama, didirikan pada masa Kabinet Syahrir yang mengambil keputusan tanggal 3 Januari 1946 untuk memberikan sebuah konsesi kembali kaum muslimin. Menteri Agama pertama adalah M. Rashidi yang diangkat pada tanggal 12 Maret 1966. Dapat dikatakan bahwa berdirinya Departemen Agama merupakan penyusunan pihak pemerintah kala itu dengan keinginan mayoritas muslim. Sebelum terbentuk kementerian ini, ada pembahasan mengenai apakah kementerian ini akan dinamakan Kementerian Agama Islam ataukah Kementerian Agama. Akhirnya diputuskan menjadi Kementerian Agama karena ia tidak mengatur hanya satu agama, tapi 5 agama yang diakui di Indonesia. Maka pemimpin politik Indonesia mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan juga negara agama.
Dasar utama dari Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, dianggap memadai untuk membenarkan adanya Departemen Agama. Kedua, pendidikan. Sejak tahun 1990-an, pengetahuan Islam telah masuk ke dalam kurikulum sekolah-sekolah dan universitas negeri. Selama bertahun-tahun, Indonesia menjorkan dalam penerbitan literatur pendidikan Islam. Bahkan pasukan buku Islam di Malaysia dan Singapura didominasi dari Indonesia. Selain itu, para ahli agama juga sangat memperhatikan peran pondok pesantren sebagai suatu agen perubahan yang dinamis. Yang C. Hukum Islam. Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat yang bersifat pribadi. Hukum muamalat pun terbatas pada masalah nikah, cerai dan rujuk, hukum waris atau variabili dan wakaf, hibah dan baitul mal. Yang D. Haji. Pada tahun 1950, sebuah yayasan, yaitu Yayasan Perjalanan Haji Indonesia, didirikan di Jakarta. Pemerintah memberikan kuasa kepada yayasan itu untuk menyelenggarakan perjalanan haji, sebuah bank haji Indonesia, dan sebuah perusahaan kapal pelayaran Muslimin Indonesia atau MUSI didirikan. Tetapi 10 tahun kemudian perubahan MUSI ini masih aja bertindak sebagai agen dalam mencarter kapal dari perusahaan asing. MUSI tidak mempunyai kapal sendiri. Dalam tahun 1961, itu juga suatu perusahaan pelayaran baru perseroan terbatas Arafat didirikan dengan modal yang berasal daripada jemaah haji atau calon jamaah itu sendiri. Selanjutnya pada tahun 1964 hingga jatuhnya rezim Soekarno, panitia perbaikan haji diganti dengan badan baru, Dewan Urusan Haji. Dewan ini mengajak PHI untuk kembali mengurus jemaah haji, tetapi campur tangan pemerintah di dalamnya semakin besar karena tanggung jawab penyelenggaraan haji terletak pada pemerintah setempat. Namun semua usaha yang dilakukan itu tidak ada yang berhasil. Terima kasih.